Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan ada satu nama, satu wajah, satu kenangan yang seolah terukir abadi di relung hati? Seseorang dari masa lalu, atau mungkin seseorang yang baru saja berlalu, namun jejaknya begitu kuat, menolak untuk dilupakan. Kita mencoba menyibukkan diri, mengalihkan pikiran, namun bayangannya tetap hadir, seperti bintang paling terang di malam yang gelap dalam hati kita. Ini bukan sekadar nostalgia biasa. Ini bukan hanya tentang rindu yang tak bertepi. Ada kalanya ketidakmampuan kita untuk melupakan seseorang menyimpan pesan yang jauh lebih dalam, sebuah bisikan spiritual yang mungkin selama ini kita abaikan. Apa yang sebenarnya ingin Allah sampaikan melalui perasaan yang mengganjal ini? Mengapa jiwa kita seolah terpaut pada sosok tersebut, bahkan ketika logika berkata, lepaskan? Pada video kali ini, kita akan mencoba menyelami makna spiritual di balik rasa sulit melupakan seseorang. Kita akan melihatnya bukan sebagai kutukan atau kelemahan, tapi sebagai sebuah potensi perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih hakiki dan kedekatan yang lebih erat dengan sang pemilik hati. Kita akan belajar dari kisah para sahabat Nabi, menggali hikmah dari Al-Quran dan Hadits, dan menemukan bahwa di balik setiap rasa ada pelajaran berharga yang menanti untuk dipetik. Sahabat, kita semua manusia, dikaruniai hati yang mampu merasa, mencinta, merindu, dan juga terluka. Ketika seseorang begitu membekas, ada banyak faktor yang bermain. Mungkin karena kebaikannya yang luar biasa, kenangan manis yang terukir, atau bahkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, dari kacamata spiritual, perasaan ini bisa jadi lebih dari sekadar reaksi emosional. Ia bisa jadi laksana kompas yang sedang menunjuk ke arah tertentu dalam peta kehidupan spiritual kita. Perasaan ini, yang terasa begitu personal dan kadang menyakitkan, bisa menjadi sebuah panggilan. Bayangkan hati kita ini seperti sebuah cermin. Ketika bayangan seseorang terus-menerus terpantul di sana, mungkin bukan hanya sosoknya yang perlu kita perhatikan, tapi juga kondisi cermin itu sendiri. Apakah ia sedang berdebu, retak, atau justru sedang memantulkan cahaya yang lebih besar dari yang kita sadari? Untuk memahami lebih dalam, mari kita sejenak menengok pada sebuah kisah yang syarat makna, sebuah kisah dari zaman Rasulullah, tentang seorang wanita bernama Barirah dan suaminya bernama Mughith. Barirah adalah seorang budak wanita yang kemudian dimerdekakan. Setelah merdeka, ia memiliki hak khiyar atau pilihan untuk melanjutkan pernikahannya dengan Mughith, yang juga seorang budak, atau berpisah. Barirah memilih untuk berpisah. Namun, Mughith, sahabat, Mughith, hatinya hancur berkeping-keping. Cintanya pada Barirah begitu mendalam. Diriwayatkan bahwa Mughith tak henti-hentinya mengikuti Barirah kemanapun ia pergi di jalan-jalan Madinah, sambil menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi janggutnya. Ia memohon agar Barirah kembali padanya. Pemandangan ini begitu menyentuh hingga Rasulullah sendiri merasa iba. Beliau memanggil Barirah dan bersabda, "Wahai Barirah, mengapa engkau tidak kembali saja kepada Mughith? Bukankah ia ayah dari anakmu dan ia sangat mencintaimu?" Barirah dengan keteguhan hatinya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ini perintah darimu?" Rasulullah menjawab, "Tidak, aku hanya sekadar memberi saran atau perantara." Barirah kemudian berkata, "Jika demikian, aku tidak membutuhkannya lagi, aku tidak ingin kembali padanya." Lihatlah Mughith, hatinya terpaut begitu kuat pada Barirah. Ia tidak bisa melupakannya. Ia tidak bisa melepaskannya. Kesedihannya menjadi tontonan, penanda betapa dalamnya ia mencintai dan betapa sulitnya ia melupakan. Perasaan Mughith ini laksana akar pohon yang mencengkeram bumi begitu erat. Meski badai datang, ia tetap bertahan. Walau harus menanggung sakit dan derita, ia tak bisa melupakan Barirah, karena Barirah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunianya. Kisah ini bukan untuk meromantisasi ketidakmampuan melupakan hingga menderita,
Tapi untuk menunjukkan bahwa perasaan mendalam seperti ini, ketidakmampuan untuk move on dengan mudah adalah fitrah manusiawi yang bahkan terjadi di zaman terbaik di antara orang-orang terbaik. Lalu, apa makna spiritual yang bisa kita gali dari fenomena sulit melupakan seseorang ini, terinspirasi dari kisah Mughith dan ajaran Islam lainnya? 1. Ujian keikhlasan dan ketergantungan. Sahabatku yang dirahmati Allah, terkadang Allah membiarkan hati kita terpaut pada seseorang untuk menguji sejauh mana keikhlasan kita dalam mencintai dan sejauh mana ketergantungan kita hanya kepadanya. Apakah kita mencintai seseorang karena Allah, atau kita mencintai Allah hanya jika orang itu bersama kita? Sulit melupakan bisa jadi pengingat, hati ini milik siapa sebenarnya? Kepada siapa ia seharusnya paling bergantung? Al-Quran mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mungkin orang yang sulit kita lupakan itu adalah sesuatu yang kita sukai, namun Allah lebih tahu apa yang terbaik. Ini adalah ujian untuk mengembalikan fokus ketergantungan kita hanya pada Allah. Perasaan ini laksana tali layang-layang. Jika terlalu kencang kita pegang pada satu sosok, kita lupa bahwa angin, takdir Allah, yang sebenarnya menerbangkannya, dan dia pula yang bisa memutuskan talinya kapan saja untuk kebaikan yang lebih besar. Panggilan kedua untuk muhasabah diri. Seseorang yang tak bisa kita lupakan seringkali adalah cermin bagi diri kita. Apa yang kita lihat dari sosoknya? Kebaikan yang kita dambakan, kekurangan dalam diri kita yang ia lengkapi, atau mungkin ia adalah refleksi dari luka masa lalu yang belum sembuh? Gunakan momen ini untuk muhasabah, introspeksi. Tanya pada diri, pelajaran apa yang ingin Allah ajarkan melalui orang ini? Sifat apa dalam diriku yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Rasulullah bersabda, orang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya. Hawar Abu Dawud. Terkadang, cermin itu tetap Allah hadirkan dalam ingatan kita agar kita tidak berhenti belajar dan memperbaiki diri. Ini seperti membaca buku yang sama berulang kali, bukan karena ceritanya berubah, tapi karena kita berharap menemukan makna baru yang terlewat, pemahaman baru tentang diri kita sendiri melalui alurnya. 3. Peluang untuk mendekat kepada Allah. Ketika hati terasa sakit, gelisah, dan tak menentu karena merindukan atau tak bisa melupakan seseorang, kepada siapa lagi kita akan mengadu selain kepada Sang Pembolak-balik hati? Kesulitan melupakan ini bisa menjadi alam spiritual. Mungkin selama ini kita terlalu jauh, terlalu sibuk dengan dunia. Allah hadirkan rasa ini agar kita kembali, agar kita lebih sering berbisik padanya di sepertiga malam, lebih khusyuk dalam sujud, lebih tulus dalam doa. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat Anda mengingat seseorang itu dengan sangat kuat, alihkan sebagian energi ingatan itu untuk mengingat Allah. Adukan semua padanya. Ini adalah kesempatan emas untuk memperdalam hubungan vertikal kita. Kenangan itu bak sungai yang terus mengalir menuju muara. Jika kita biarkan ia hanya mengalir pada sosok manusia, ia akan sampai pada batasnya. Namun jika kita arahkan alirannya pada zikrullah, ia akan menuju samudera kasih sayang ilahi yang tak bertepi. 4. Proses pendewasaan dan pemurnian jiwa. Setiap ujian, termasuk ujian perasaan, adalah bagian dari proses tarbiyah atau pendidikan dari Allah untuk mendewasakan kita. Kesulitan melupakan bisa jadi adalah amplas yang sedang menghaluskan jiwa kita, memurnikan niat kita. Mungkin ada sifat kekanak-kanakan, egoisme, atau ketergantungan berlebih yang perlu dikikis. Proses ini memang tidak nyaman,
seperti emas yang harus dibakar untuk memisahkan dari kotoran agar menjadi murni dan bernilai tinggi. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perasaan sakit karena sulit melupakan, jika disikapi dengan sabar dan ridha, bisa menjadi penggugur dosa. Ini ibarat kepompong. Ia harus melewati fase terkurung dan tidak nyaman sebelum akhirnya bisa terbang bebas sebagai kupu-kupu yang indah. Jiwa kita pun demikian. Kelima, mungkin dia adalah jawaban doa yang pernah terucap. Sahabat, pernahkah kita berdoa meminta pasangan yang baik, teman yang setia, atau seseorang yang bisa membawa kita lebih dekat kepada kebaikan? Bisa jadi, sosok yang sulit kita lupakan ini adalah bagian dari jawaban doa itu, namun dalam bentuk yang berbeda. Mungkin Allah hadirkan ia bukan untuk dimiliki selamanya, tapi untuk mengajarkan kita arti cinta sejati, arti kehilangan, atau arti keikhlasan. Pelajaran itu sendiri adalah jawaban dari doa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Perkenan Allah itu bentuknya beragam. Bisa jadi dengan diberikannya apa yang kita minta, atau diganti dengan yang lebih baik, atau dijauhkan dari keburukan, atau disimpan sebagai pahala di akhirat. Atau bisa jadi dia berikan pelajaran berharga melalui kehadiran atau ketiadaan seseorang. Sosoknya mungkin hanya perantara, seperti guru yang datang untuk mengajarkan satu bab penting dalam buku kehidupan kita. Setelah bab itu selesai, guru itu pergi, namun ilmunya tetap bersama kita. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menyikapi perasaan sulit melupakan ini agar ia benar-benar menjadi tangga naik spiritual kita? 1. Ridha pada qadarullah. Langkah pertama adalah menerima bahwa semua ini adalah ketetapan Allah. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian. Ucapkan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Seperti Mughith yang akhirnya harus menerima keputusan Barirah, meski hatinya pedih. Penerimaan adalah kunci pertama menuju ketenangan. Tingkatkan kualitas ibadah. Jadikan perasaan ini sebagai bahan bakar untuk mendekat kepada Allah. Perbanyak salat sunnah, tilawah Al-Quran dengan tadabbur, berzikir, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mintalah petunjuk dan kekuatan darinya. Ingatlah firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. 3. Fokus pada perbaikan diri. Alihkan energi yang tercurah untuk memikirkannya menjadi energi untuk memperbaiki diri. Pelajari ilmu baru, kembangkan skill, perbaiki akhlak. Jika dia adalah cermin, maka perbaikilah apa yang terpantul dari dirimu. Keempat, sibukkan diri dengan hal positif dan bermanfaat. Daripada terlarut dalam kenangan, sibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu. Membantu orang lain, berkarya, belajar, berdakwah. Ini akan membantu mengalihkan fokus secara produktif. Kelima, perbanyak doa untuk kebaikan semua pihak. Doakan kebaikan untuk diri Anda agar diberi kekuatan dan petunjuk. Dan jika Anda mampu, doakan juga kebaikan untuk orang yang sulit Anda lupakan itu, agar ia juga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Doa yang tulus akan kembali kepada yang mendoakan. 6. Husnudzon kepada Allah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah bahwa di balik semua ini ada skenario terbaik yang telah Allah siapkan. Mungkin bukan sekarang kita memahaminya, tapi kelak kita akan melihat betapa indahnya rencananya.
Seperti pelangi yang muncul setelah badai, keindahan seringkali datang setelah ujian yang terasa berat. Sahabat yang budiman, ketidakmampuan melupakan seseorang adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Namun, sebagai seorang mukmin, kita diajak untuk melihatnya dari lensa spiritual yang lebih dalam. Ia bukanlah sekadar beban, tapi bisa jadi adalah amanah, sebuah pesan tersembunyi dari Sang Maha Cinta. Mungkin ia adalah panggilan untuk kembali, untuk bertumbuh, untuk memurnikan hati, dan untuk semakin bergantung hanya kepadanya. Ingatlah kisah Mughith, betapa dalamnya cinta bisa mengakar. Namun, ingatlah juga bahwa cinta tertinggi dan ketergantungan hakiki hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ini ibarat sebuah wadah. Jika terlalu penuh dengan selain Dia, maka ruang untuknya akan menyempit. Mungkin Allah ingin kita membersihkan wadah itu agar cahayanya bisa masuk dan menerangi seluruh jiwa. Semoga setiap kali bayangan itu muncul, kita tidak lagi hanya merasakan sakit atau rindu semata, tetapi kita juga mendengar bisikan lembut dari langit yang mengajak kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepadanya. Terima kasih telah menemani perjalanan refleksi ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.